berdiameter atau pipa, bukan kotak lagi ataupun plat, tapi kita sekarang mengarah ke pipa. Pipa adalah bentuk silinder radial di mana dia punya jari-jari dalam yaitu R1 dan punya jari-jari luar berupa R0, di mana panjangnya adalah L. Coba kalian lihat, maka dari bentuk ini pengaplikasiannya ada pada sistem aliran pemipaan air panas ataupun untuk tirak mobil ada namanya radiator. Nah, di sini hal-hal yang mempengaruhi adalah si fluida akan masuk ke sini, fluida panas akan masuk ke sini, di mana dia akan memancarkan Q R, Q-nya sekian, di mana fluida itu akan memenuhi R1 di sini diameter dalam. Nah, dan akan mempengaruhi R0 dengan ketebalan seperti ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan berapa Q yang mengalir di sistem ini sepanjang L. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, oke, kita kalian lihat, kalau silinder, sistem silinder pasti ada R1 atau diameter dalam dan R0 adalah diameter luar. Kita pelajari mengenai distribusi kalornya yang Q-nya tadi, di mana silinder mengalami perbedaan suhu T1, T1 dan T0. Beda suhu T1 itu pada suhu lingkaran diameter dalam. Nah, T0-nya adalah diameter luar. Untuk silinder yang panjangnya sangat besar dibandingkan dengan diameternya, maka dapat diandaikan bahwa aliran kalor berlangsung secara menurut arah radial. Maka laju aliran panas yang terjadi dapat kita tuliskan menjadi Q sama dengan min K kali delta T per delta R, di mana delta R adalah ln R1 per R0. Ini adalah di mana A dapat kita ganti menjadi 2πRL per dr dt per dr dengan kondisi batas T1 sama dengan TI dan T0 adalah T0 pada R sama dengan R1 dan R sama dengan R0. Rumusnya akan berarti menjadi Q sama dengan 2πK kalikan L kali T1 min TI min T0 per L per ln R0 per R1, di mana kalau kita menjadikan tahanan termal adalah ln RTH sama dengan ln R0 per R1 dibagi 2πK kali L. Itu untuk tahanan termalnya. Oke, sekarang kalian pahami bahwa angka ln Rn per RO per R1 dibagikan 2π per KL adalah RTH atau tahanan termal. 1 per H1 ditambah delta X per
K ditambah 1 per H2 dikalikan A kali delta T. Jadi U0-nya bisa diganti seperti yang di atas tadi, sehingga menjadi A kali delta T per 1 per H1 plus 1 delta X per K ditambah 1 per H2. Real di atas dapat kita ketahui bahwa untuk koefisien kalor itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus di atas, dengan syarat kita harus mengetahui suhu yang terjadi di sekitar benda. Jika kita tidak mengetahui suhunya, dan kita harus mencari dengan pendekatan. Pada dinding datar sebagai sumber kalor. Nah, kalau kita ketahui di sini ada sebuah bidang datar berbentuk balok. Balok kita bagi dua, di mana ada L1 dan L2. Ada TW atau yang bersinggungan dengan dinding. T tak hingga itu yang pada lingkungan. TB-nya adalah pada lingkungan. Dan Q adalah yang dibangkitkan pada persatuan volume. T0 pada T0 sama dengan Q L kuadrat per 2K plus TW. Laju aliran panas yang dibangkitkan di sini sama dengan rugi kalor pada permukaan dari benda tersebut. Dan untuk mendapatkan besar suhu pada pusat dengan menggunakan rumus yang saya baca tadi, untuk silinder bentuknya L-nya diganti dengan R kuadrat sehingga menjadi Q kali R kuadrat per 4K plus TW. Kenapa kok enggak 2? Kita lihat, R itu adalah jari-jari atau radius, sedangkan L itu adalah keseluruhan. Maka R adalah setengah dari diameter. Bisa diartikan menjadi 1/4 dijadikan 2 dan dikalikan 2 berarti 4K. Seperti contoh di sini ada benda 2 dimensi dibagi atas sejumlah jenjang kecil yang sama pada arah X dan Y. Perhatikan gambar. Di sini kita lihat MN itu adalah pusatnya. M ke kanan adalah M plus 1, M ke kiri berarti M min 1. N-nya tetap karena tidak ada perubahan N. Kalau dia ke atas, N-nya yang berubah. Ke atas menambah 1, ke bawah berkurang 1. Nah, ini digunakan untuk mencari temperatur pada MN dengan bantuan M-1N atau M plus 1N atau MN plus 1 atau MN-1. Nah, untuk gradien suhunya, karena di sini ada 4 bantuan, yaitu T M-1N dan plus T M1 M plus 1N plus M plus T M N-1 plus T M N plus 1. Kenapa kok dikurangi 4? T karena ada 4 grad suhu yang kita gunakan sebagai bantuan untuk mencari T, M,
N. Maka Q sama dengan min sigma K kali delta X kali delta T per delta Y. Nah, ini pada T1. Pada T1 dapat kamu lihat bahwa T1 bersinggungan dengan T2 dan T3 serta bersinggungan pada 500 derajat dan 100 derajat. Sehingga T2 plus 100 plus 500 plus T3, karena ada 4 bantuan, maka min 4T1 sama dengan 0. Atau setara dengan 600 plus T2 plus T3 min 4T1 sama dengan 0. Ini kita ketemu persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, kita lihat pada T2. T2 bersinggungan langsung dengan T1 dan T4. T2 bersinggungan langsung dengan 500 dan 100. Sehingga akan kita dapatkan persamaan kedua berupa 600 plus T1 plus T4 min 4T2 sama dengan 0. Untuk persamaan 3 dan 4, karena bersinggungannya sama dengan 100-100, maka didapatkan 200. Cuman yang membedakan untuk T3, T3 bersinggungan langsung dengan T1, tetapi tidak bersinggungan langsung dengan T2. Ingat, T3 tidak bersinggungan langsung dengan T2. Maka menjadi 200 plus T1 plus T4 min 4T3 sama dengan 0. Begitu pula T4. T4 tidak bersinggungan dengan T1, tapi bersinggungan dengan T2 dan T3. Maka jadi 200 plus T3 plus T2 min T4 T4 sama dengan 0. Kalau kita asumsikan T1 sama dengan T2, T3 sama dengan T4, maka dari persamaan 1 dapat kita ganti menjadi 600. Awalnya adalah 600 plus T2 plus T3 min 4T1 sama dengan 0. Kalau kita rubah karena T1 sama dengan T2 tadi, maka 600 plus T1 plus T3. Jadi ini T3, di mana awalnya adalah 600 plus T3 min 3T1 sama dengan 0, dan 200 plus T1 min 3T3 sama dengan 0. Pak, bisakah dianukan? Bisa. Yang bawah kita kalikan 3 menjadi 600 plus 3T1 min 9T3 sama dengan 0. Kita akan menghilangkan adalah T1. Kita punya hutang 3 min 3T1, kita punya plus 3T1. Kita coret habis sehingga menjadi, ditambahkan ya, jangan dikurangkan. Kalau ditambahkan bisa 600 tambah 600 berarti 1200. 9 ditambah punya utang 9, kita punya 1 3T3-nya. Jadi 1200 dikurangi 8T3. 8T3 kita tarik ke kanan. Jadi 8T3 sama dengan 1200. Nah, berapa T3-nya? 1200 dibagi 8. Sehingga menjadi 150 derajat Celcius. Dari persamaan 5 dan 6 tadi dapat kita pilih salah satu yang mengandung unsur T3.
untuk mencari T1. Yaitu menjadi 600, kita misalkan ambil persamaan 5, 600 plus 3 plus T3 min 3T1 sama dengan 0. T3 nya kita masukkan 150, sehingga 600 plus 150 dikurangi 3T1 sama dengan 0. Sekarang totalnya adalah 750 min 3T1. Berarti min 3T1 kita pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi 750 sama dengan 3T1. Maka T1 nya sama dengan 250 derajat Celcius. Nah, setelah kita dapatkan dua temperaturnya, yaitu T1 dan T3, karena tadi T1 sama dengan T2, maka hasilnya adalah 250, dan T3 dan T4 kan sama, yaitu 150. Itu untuk suhu masing-masing. Oke, kita ada soalan baru. Kalau tadi yang atas adalah 500, kanan kiri adalah 100 dan bawah 100. Sekarang saya punya soalan, coba kalian hitung. Yang pertama, kita ganti yang atas menjadi 1000, yang kiri menjadi 500, yang kanan menjadi 400, yang bawah menjadi 750. Angkanya di satu tetap satu untuk yang posisi 1, titik 1 tadi. Nah, titik 2-nya menjadi angka 4, titik 3-nya menjadi angka 2, titik 4-nya menjadi angka 3. Di mana T1 sama dengan T4 dan T2 sama dengan T3. Coba kalian kerjakan contoh itu. Siapa yang bisa, nanti segera kirimkan ke saya untuk mendapatkan penilaian. Oke, mari kita kerjakan kalau kalian belum paham. Oke, di atas adalah untuk T1. T1 tadi ada 1000. T1 bersinggungan dengan T4 dan T2. Berarti 1000. Oke, 1000 yang atasnya T1, kanannya T1 adalah T4, berarti ditulis T4. Bawahnya T1 adalah T2. Ya. T1 bersinggungan ke kiri adalah 500 dan 4 minus 4 T1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini menjadi 1500 plus T4 plus T2 min 4T1. Itu adalah persamaan pertama. Persamaan kedua atau T2 yang bersinggungan langsung dengan T2 adalah sebelah kiri 500, sebelah bawah adalah 750, sebelah kanannya adalah T3, atasnya adalah T1. Betul? Oke. T1 dikurangi dengan 4T2 sama dengan 0. Maka menjadi 1250 plus T1 plus T3 min 4T2.
2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Persamaan ketiga atau T3 pada titik 3 yang bersinggungan langsung adalah 750 dan 400. 750 dan 400. Nah, T3 bersinggungan dengan T2. Dan T4 plus T4 dikurangi dengan 4 T3 sama dengan 0. 1150 plus T2 plus T3 min 4T3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Persamaan keempat, kita lihat titik 4 bersinggungan langsung dengan 1000 plus 400, bersinggungan langsung yang sebelah kiri 400 ditambah dengan T1 plus T3 min 4T4 sama dengan 0. 1400 ditambah T1 plus T3 min 4T4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan keempat. Nah, dari situ, dari 4 persamaan itu, kira-kira yang mana yang dipakai untuk menghasilkan seperti substitusi yang mendapatkan T3 dan T1 tadi? Silakan kalian cek dulu. Kalian harus mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Oke, yang kita pakai adalah persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mencari T-nya. Oke, di sini dapat kita ketahui bahwa T1 1500 plus T1 T2 T4 plus T2 min 4T1, di mana T1 sama dengan T4 sehingga T4-nya jadi kita ganti menjadi T1, di mana 1500 plus T1 plus T2 min 4T1. Karena kita punya 1 T1 dan punya utang 4, berarti akan menjadi persamaan yang baru menjadi 1500 plus T2 min 3T1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan ke-5. Di persamaan kedua, kita ganti awalnya adalah 1250 ditambah T1 ditambah T3 min 4T2 sama dengan 0, di mana T2 sama dengan T3 maka menjadi 1150 ditambah T1 plus T2 min 4T2 sama dengan 0. Nah, kita tetap punya 1 T2 dan min 4T2, sehingga akan menghasilkan persamaan baru menjadi 1150 plus T1 min 3T2 sama dengan 0. Dari persamaan 5 dan 6 yang saya anukan ke kalian dengarkan baik-baik. Maka 1500 plus T2 min 3T1 sama dengan 0, dan 1150 plus T1 min 3T2 sama dengan 0. Kita hilangkan adalah T2. Gimana caranya? Yang atas kita kalikan 3, maka menjadi 4500 plus 3T2 min 6T1 sama dengan 0. Yang bawah tetap yaitu 1150 plus T1 min 3T2 sama dengan 0. Kita akan hilangkan T2 nya dulu karena kita tadi sudah samakan menjadi
56, 50 min 5T1 sama dengan 0. Dimana 56, 50 sama dengan 5T1. T1 menjadi berapa? 1130. Nah, kita sudah ketahui T1, maka kita masukkan ke persamaan kelima tadi menjadi 1150 ditambah 1130 dikurangi 3T2 sama dengan 0. Nah, 1150 tambah 1130 kan totalnya adalah 2280 dikurangi dengan 3T2 sama dengan 0. Kita lempar ke kanan, akan menjadi T2 nya akan didapatkan adalah 760 derajat Celcius. Coba kalian buat seperti contoh di atas yang sudah saya buatkan tadi. Kalian catat baik-baik. Setiap angka yang menunjukkan suhu, kalian tambahkan nomor NIM masing-masing. Kalian kerjakan sebagai pelatih. Kita akan buat laju aliran panas dari hal yang tadi. Karena T1 dan T2 bersinggungan langsung dengan 500, kalau kita cari koefisien yang atas yang berhubungan dengan 500, suhu 500, permukaan yang 500 derajat Celcius, maka sigma K kali delta X per delta Y. Tadi T1 adalah 250 dan T2 nya adalah 250 sama 250 dikurangi 500 ditambah dengan 250 dikurangi 500. Delta X dan delta Y nya kita anggap 1. Sehingga min K dikalikan dengan minus 500 sama dengan 500 derajat Kelvin. Untuk permukaan yang 100, karena 100-nya ada 3, dilihat 3. Oke. Yang bersinggungan langsung ada 3 titik. 3 titik. Yaitu T1, T2, T3 dan T4. T2 250, T3 dan T4 adalah 150. Oke, kita coba. Ada untuk yang kiri, itu bersinggungan langsung dengan oke, untuk yang permukaan 100 itu 4 titik bersinggungan. Coba kalian lihat pada gambar yang tadi, kalian ulangi YouTube di depan. Titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 itu saling berhubungan dengan 100, permukaan 100 derajat, sehingga di titik 1 adalah 250 karena dia hanya bersinggungan satu sisi, diserang 100. Berarti 250 dikurangi 100. Yang titik 3 bersinggungan dengan 2 permukaan yang 100, yaitu permukaan kiri dan permukaan bawah, sehingga menjadikan 150 dikurangi 100. Nah, titik 4 bersinggungan dengan 2 juga. Berarti sesuai dengan tadi, berarti 150 dikurangi 100 2 kali, ditambahkan 2 kali. Nah, sedangkan titik 2 seperti titik 1 hanya bersinggungan satu sisi, sehingga hanya 1 tambah 250 dikurangi 100
sehingga akan didapatkan min 500 derajat Kelvin atau 500 kali K. K-nya tergantung dari nilai A kali delta T, di mana delta T-nya adalah delta T untuk benda yang menghasilkan panas dan lingkungan, berarti TW kurangi T. Nah, sebagai contoh, suhu udara bertiup 20 derajat Celcius. Bertiup di atas plat panas dengan dimensi, saya ulangi, pada suhu udara 20 derajat Celcius ditiupkan di atas plat panas dengan suhu 50 dengan dimensi 50 kali 75 cm. Suhu plat dijaga tetap pada 250 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panas konveksinya adalah 25 watt per meter persegi derajat Celcius. Hitung perpindahan kalor. Berarti dari persamaannya adalah Q sama dengan H kali A TW min T tak hingga, di mana T tak hingga adalah T udara yang ditiupkan tadi. TW-nya adalah suhu dari platnya tadi, sehingga didapatkan hanya kita ketahui 25, berarti 25 kali 0,5 dikalikan 0,75 dikalikan 250 dikurangi 20, sehingga didapatkan 2,156 kilowatt. Sekarang kalian coba untuk membuat soal di mana masing-masing keterangan ditambahkan nomor NIM dan tanggal lahir kalian. Coba kalian buat soalan, masing-masing keterangan ditambahkan NIM dan tanggal lahir. Selanjutnya pada kalor konveksi paksa, di mana di sini ada M dan CP aliran. Di sini akan berhubungan dengan Reynolds atau rumus aliran yang ada di mekanika fluida, dialirkan ke dalam sebuah pipa atau tabung, di mana memiliki panjang L, di mana pada ujung tabung 1 akan menjadikan T dengan temperatur suhu TB1, dan di tabung ujung akan menjadi TB2, sehingga besarnya perpindahan kalor yang terjadi pada suatu penampang atau saluran yang berbentuk pipa dapat dinyatakan dengan suhu limbah atau bulk temperatur. Q sama dengan M kali CP dikalikan dengan TB2 min TB1 atau sama dengan H kali A TW min TB1, di mana M adalah rho kali UM kali A. Untuk mengetahui apakah aliran laminar atau turbulen, maka dibutuhkan bilangan, di mana rumus bilangan Reynolds adalah rho UM D per mu, di mana M adalah laju aliran fluida kilogram per meter per second,
CP adalah jenis panas, kilojoule kali per kilogram derajat Celcius. TW adalah suhu limbah, TW adalah suhu dinding, UM adalah kecepatan rata-rata meter per second, mu adalah kekentalan atau kilogram per meter kali second, rho adalah kerapatan kilogram per meter kubik. Nah, ini adalah tabel untuk mu, rho, CP, V atau kecepatan tadi, K, alfa, PR, dan B, beta. Nah, ini tergantung dari suhunya. Dan saya cukup sekian untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.